Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi kelas K. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan rangkuman materi bab 10 yang berjudul Perilaku Etika dalam Penguatan Karakter Bela Negara. Adapun dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Ibu Sari Andayani. Sebelum masuk ke pembahasan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4 satu persatu. Yang pertama ada Chelsea Mariana Wibisono dengan NPM akhir 052, Marsha Widya Ramadhani dengan NPM akhir 227, Dwi Sarifah Nur Akila dengan NPM akhir 229, Ria Ananda Putri dengan NPM akhir 242, Alifa Zara Karunianya dengan NPM akhir 246, Mazia Nilta dengan NPM akhir 281, dan yang terakhir ada Nana Mikai dengan nomor NPM akhir 394. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya watak, kebiasaan, atau adat. Secara umum, etika membahas tentang perilaku manusia yang dianggap baik maupun buruk. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, etika sangat berkaitan dengan norma, nilai, dan aturan yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, etika membantu seseorang memahami bagaimana cara bersikap dan bertindak dengan baik terhadap orang lain. Selain itu, etika juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari perbuatan baik dan buruk manusia. Dengan adanya etika, manusia memiliki pedoman dalam bertindak, mengambil keputusan, dan berperilaku di lingkungan sosial. Jadi, dapat disimpulkan bahwa etika berperan penting dalam membentuk sikap dan perilaku manusia agar tercipta kehidupan yang lebih tertib, harmonis, dan saling menghargai. Lalu, apa sebenarnya tujuan dari mempelajari etika? Adapun tujuan utama mempelajari etika adalah membantu seseorang membedakan perilaku yang baik dan yang buruk. Nah, dengan memahami etika, seseorang dapat bertindak lebih tepat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, etika juga mengarahkan manusia agar hidup lebih tertib, harmonis, dan damai dalam lingkungan masyarakat. Etika membantu menciptakan hubungan yang saling menghargai antar sesama. Mempelajari etika juga melatih kita untuk berpikir kritis dan rasional dalam mengambil keputusan. Dengan begitu, kita tidak mudah bertindak secara gegabah dan sembarangan. Etika turut membentuk sikap positif seperti jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Tidak hanya itu, etika juga menumbuhkan kemandirian dalam bersikap dan bertindak. Kemudian, etika membantu manusia memahami norma dan aturan yang berlaku di masyarakat sehingga dapat menjadi pedoman dalam berperilaku yang baik. Dan yang terakhir, mempelajari etika dapat mengembangkan kemampuan berpikir secara logis dan objektif dalam menghadapi berbagai situasi. Saya Chelsea Mariana Wibisono dengan NPM akhir 052. Pada slide ini saya akan membahas mengenai bela negara. Pengertiannya, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang menunjukkan rasa cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Bela negara dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta bertujuan menjaga bangsa dan negara. Bela negara sangat penting karena dapat menjaga kedaulatan Indonesia, menghadapi berbagai ancaman terhadap negara, dan menjaga tanggung jawab seluruh warga negara. Dan di dalam bela negara terdapat beberapa unsur dasar, yaitu pertama, cinta tanah air. Kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ketiga, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Dan di sini terdapat contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melestarikan budaya Indonesia, belajar dengan rajin, taat terhadap hukum dan aturan negara, serta mencintai produk dalam negeri.
Selanjutnya pada slide ini saya akan membahas mengenai tujuan, fungsi, dan manfaat bela negara. Tujuan bela negara yaitu menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, menjaga identitas dan integritas bangsa, melestarikan budaya bangsa, mempertahankan keberlangsungan hidup negara, serta berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Sedangkan fungsi bela negara adalah sebagai kewajiban setiap warga negara mempertahankan negara dari berbagai ancaman, menjadi panggilan sejarah bangsa, dan menjaga keutuhan wilayah negara. Dan di dalam bela negara juga memiliki banyak manfaat, di antaranya menumbuhkan rasa cinta tanah air dan patriotisme, membentuk sikap disiplin dan tanggung jawab, melatih jiwa kepemimpinan, serta membentuk perilaku jujur, tegas, dan peduli terhadap sesama. Selain itu, bela negara juga dapat memperkuat solidaritas dan kebersamaan, membentuk mental dan fisik yang tangguh, menghilangkan sikap negatif seperti malas dan egois, serta melatih ketepatan dan ketangkasan dalam bertindak. Selanjutnya, nilai-nilai bela negara. Yang pertama ada cinta tanah air, mengenal dan mencintai tanah air agar selalu waspada dan siap membela tanah air Indonesia terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Indikator cinta tanah air meliputi menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Bangga sebagai bangsa Indonesia, menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia, memberikan kontribusi dan kemajuan pada bangsa dan negara Indonesia, serta mencintai produk dalam negeri, budaya, dan kesenian Indonesia. Kemudian, kesadaran berbangsa dan bernegara, sadar sebagai warna bangsa negara Indonesia dalam bentuk tingkah laku, sikap, dan kehidupan pribadi agar dapat bermasyarakat sesuai dengan kepribadian bangsa. Indikator nilai kesadaran berbangsa dan bernegara meliputi memiliki kesadaran keragaman budaya, suku, agama, bahasa, dan adat istiadat, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, mengenal keragaman individu di rumah dan di lingkungannya, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Selanjutnya, yakin akan Pancasila. Pancasila sebagai pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara guna mencapai tujuan nasional. Rasa yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara dicapai dengan menumbuhkan kesadaran yang didasari pada Pancasila, pada kebenaran negara kesatuan Republik Indonesia, bahwa hanya dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, negara bangsa Indonesia akan tetap jaya. Setiap perbedaan pendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, bahwa Pancasila dapat membentengi mental dan karakter bangsa dalam menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Indikator nilai yakin pada Pancasila sebagai ideologi bangsa meliputi memahami nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara Indonesia, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, setia pada Pancasila, dan meyakini sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, rela berkorban. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan harta benda untuk kepentingan umum sehingga pada saatnya nanti siap mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan bangsa dan negara. Indikator rela berkorban bagi bangsa dan negara meliputi bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman, memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa dan negara, memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, mendahulukan kepentingan bangsa dan
negara di atas kepentingan pribadi dan atau golongan. Kemudian kemampuan awal bela negara. Yang pertama, secara psikis atau mental, memiliki sifat disiplin, ulet, mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, percaya akan kemampuan diri sendiri, tahan uji, pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua, secara fisik atau jasmani, memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani yang dapat mendukung kemampuan awal bela negara yang bersifat psikis. Indikator nilai memiliki kemampuan awal bela negara meliputi memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan dalam bertahan hidup atau mengatasi kesulitan. Senantiasa memelihara kesehatan jiwa dan raganya, ulet dalam pantang menyerah dalam menghadapi tantangan, terus membina kemampuan jasmani dan rohani. Memiliki keterampilan bela negara dalam bentuk keterampilan. Perkenalkan, saya Majanilta dengan MP Mahir 281. Selanjutnya ada bela negara dan ketahanan sosial. Bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk menjaga dan mempertahankan Indonesia sesuai dengan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Bela negara tidak hanya dilakukan dengan berperang, tetapi juga bisa melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer, menjadi anggota TNI, dan bekerja sesuai profesi masing-masing. Artinya, setiap warga negara memiliki peran dalam menjaga negara sesuai kemampuan dan pekerjaannya. Bela negara juga dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari melalui pekerjaan dan tindakan yang bermanfaat bagi bangsa. Orang yang bekerja di bidang industri, perdagangan, pertanian, pertambangan, dan pelayanan publik juga termasuk membela negara jika bekerja dengan jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Pegawai negeri yang memberikan pelayanan dengan baik juga termasuk melakukan bela negara, dan sebaliknya, tindakan seperti korupsi, tidak membayar pajak, penebangan liar, dan penyalahgunaan jabatan dapat merugikan negara dan melemahkan ketahanan sosial. Karena itu, diperlukan karakter bangsa yang kuat agar Indonesia menjadi negara yang maju dan sejahtera. Selanjutnya ada ketahanan nasional, merupakan kemampuan bangsa untuk menghadapi berbagai ancaman dari dalam maupun luar negeri agar persatuan dan keutuhan negara tetap terjaga. Ketahanan nasional meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, demografi, geografi, dan sumber daya alam. Presiden Joko Widodo juga pernah menyampaikan bahwa bela negara itu dapat dilakukan oleh semua masyarakat sesuai profesi dan perannya masing-masing. Di Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti konflik sosial, perbedaan agama, radikalisme, penyalahgunaan teknologi informasi, dan persaingan global. Penyebaran paham radikal melalui internet dan media sosial perlu diatasi dengan memperkuat sikap toleransi, hidup damai, dan menjaga persatuan dalam keberagaman. Selain itu, Indonesia juga perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia agar mampu bersaing di tingkat global. Untuk menghadapi Indonesia Emas 2045, pendidikan karakter dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sangat penting. Generasi muda diharapkan menjadi generasi yang cerdas, kreatif, kompetitif, dan tetap mencintai Indonesia. Dengan karakter bangsa yang kuat, persatuan yang terjaga, dan sumber daya manusia yang berkualitas, Indonesia diharapkan dapat menjadi negara maju dan memiliki ketahanan nasional yang kuat di masa depan. Baik, selanjutnya yaitu pendidikan karakter. Nah, menurut dari Martin Luther King, intelligence plus karakter, that is the goal of true education. Nah, di sini yang pertama yaitu menurut Thomas Licona pada tahun 1991, ada 7 karakter yang perlu ditanamkan kepada peserta didik, yaitu kejujuran, belas kasih, keberanian, kasih sayang, kontrol diri, kerjasama, dan kerja keras. Karakter-karakter ini diperlukan agar anak-anak mampu bersikap baik dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, menurut Dalmeri tahun 2014 menjelaskan bahwa pendidikan karakter memiliki 9 pilar utama, yaitu tanggung jawab, rasa hormat, keadilan, keberanian, kejujuran, kewarganegaraan, disiplin, kepedulian, dan tekun. Pilar-pilar tersebut membantu membentuk pribadi yang disiplin,
dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Sedangkan menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2010, membagi pendidikan karakter ini menjadi 4 aspek utama, yaitu olah hati, olah pikir, olahraga, dan kinestetik, serta olah rasa dan karsa. Nah, keempat aspek ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan spiritual, intelektual, fisik, serta kreativitas peserta didik secara seimbang. Lalu materi selanjutnya pembentukan karakter. Pembentukan karakter merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bangsa dan negara. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap, moral, etika, dan kepribadian. Hal ini menjadi sangat mendesak karena Indonesia masih menghadapi berbagai krisis yang belum terselesaikan dengan jelas, sehingga dibutuhkan generasi yang memiliki karakter baik, tanggung jawab, kepedulian terhadap bangsa. Melalui pendidikan karakter, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki sikap jujur, disiplin, dan berakhlak baik. Dengan demikian, pembentukan karakter dapat menjadi dasar untuk menciptakan bangsa yang lebih maju, beradab, dan mampu mewujudkan kemajuan yang nyata di masa depan. Nama saya Nanang Kaetan Akhir 394. Etika dalam pendidikan karakter bertujuan membentuk sikap, perilaku, dan kepribadian yang baik. Dalam prosesnya terdapat beberapa etika penting yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kepedulian dan empati, kedua kerjasama, ketiga jujur dan integritas, dan keempat itu ada adil dan toleransi. Yang kelima ada hormat dan tanggung jawab. Keenam itu disiplin diri dan mandiri. Nah, nilai tersebut membantu seseorang menjadi pribadi yang peduli, bertanggung jawab, dan mampu menghargai orang lain. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang peran pendidikan dalam kehidupan bangsa dan juga negara. Nah, pendidikan nasional itu memiliki perannya sangat penting karena tidak hanya berfungsi untuk transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter bangsa. Jadi pendidikan itu bukan hanya membuat seseorang menjadi pintar, tetapi juga membentuk sikap, moral, dan juga kepribadian masyarakat. Nah, di sini kita akan menjelaskan bahwa pendidikan di Indonesia itu memiliki peran multidimensi. Artinya, pendidikan itu tidak hanya fokus pada ilmu pengetahuan seperti di beberapa negara maju, tetapi juga menjadi sarana pembentukan budaya dan karakter bangsa atau nation and character building. Nah, melalui pendidikan ini, masyarakat itu diajarkan nilai-nilai seperti etika, tanggung jawab, disiplin, dan rasa persatuan. Selanjutnya, pendidikan juga berperan penting dalam membangun Indonesia yang demokratis, beretika, dan bersatu. Karena itu, reformasi pendidikan itu sangat diperlukan agar pendidikan itu mampu menciptakan warga negara yang memiliki sikap demokratis, beradab, mempunyai keterampilan etos kerja, serta mau berpartisipasi aktif dalam kehidupan bangsa. Jadi, pendidikan itu menjadi sarana strategis untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Nah, tujuan pendidikan sendiri itu adalah membentuk masyarakat madani Indonesia, yaitu masyarakat yang mandiri, aktif, dan menjunjung nilai demokrasi, juga memiliki nilai moral yang baik. Selain itu, pendidikan juga bertujuan untuk membentuk generasi yang mampu mendukung kemajuan dan juga pembangunan bangsa di masa depan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai etika moral bela negara. Nah, di sini itu menunjukkan bahwa kemajuan bangsa itu tidak hanya dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan, tetapi juga moral dan juga etika masyarakat serta pemimpinnya. Nah, pada bagian pandangan tentang kepemimpinan terdapat ajaran dari Eyang Sostrokartono, yaitu Engarso Sungtulodo, yang berarti pemimpin di depan harus memberi teladan, dan Eng Madio Mangunkarso, yang berarti pemimpin di tengah masyarakat itu harus mampu memberikan semangat dan juga motivasi. Nah, dari prinsip ini kita bisa memahami bahwa seseorang pemimpin itu tidak cukup hanya memberi perintah, tetapi juga harus menjadi contoh yang baik dalam sikap dan juga tindakannya. Namun, pada kenyataannya masih banyak pemimpin yang belum menerapkan nilai tersebut dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus sosial dan juga politik yang terjadi saat ini. Nah, selanjutnya,
Pada kondisi moral bangsa, reformasi dan demokrasi itu memang memberikan kebebasan kepada masyarakat. Tetapi jika tidak diimbangi dengan moral dan juga etika yang baik, maka dapat menimbulkan penyimpangan. Nah, contohnya adalah banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat negara. Nah, kondisi ini membuat masyarakat kehilangan rasa percaya kepada pemimpin dan juga negara. Bahkan generasi muda juga kehilangan figur teladan. Nah, pada bagian dampak lemahnya etika, lemahnya moral pemimpin itu dapat menyebabkan buruknya citra bangsa. Dalam buku ini juga disebutkan bahwa Indonesia pernah dianggap memiliki tingkat korupsi dan birokrasi yang buruk. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu menjadi menurun. Karena itu, penguatan etika dan moral itu sangat diperlukan untuk membangun kembali semangat bela negara. Nah, penguatan moral itu dapat dilakukan melalui pendidikan karakter, keteladanan pemimpin, serta diskusi atau forum yang objektif untuk mencari solusi terhadap masalah bangsa. Jadi intinya, bela negara itu tidak hanya dilakukan dengan tindakan fisik atau militer, tetapi juga melalui sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan juga mampu menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian di sini kita akan membahas selanjutannya, yaitu tentang tantangan bangsa dan pentingnya etika moral bela negara dalam menghadapi perkembangan zaman. Nah, pada bagian tantangan bangsa, pengaruh budaya asing itu saat ini itu sangat memengaruhi gaya hidup, pola pikir, bahkan kehidupan spiritual masyarakat. Jika tidak disaring dengan baik, budaya asing itu dapat membuat masyarakat melupakan nilai dan budaya bangsa sendiri. Nah, selain itu, demokrasi dan ekonomi liberal juga sering membuat masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bangsa. Akibatnya, rasa persatuan, kepedulian sosial, dan semangat nasionalisme bisa menurun. Karena itu, masyarakat, terutama generasi muda, harus memiliki kesadaran untuk tetap menjaga nilai moral dan cinta tanah air. Selanjutnya, pada bagian sikap generasi muda itu harus tetap optimis dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan bangsa. Generasi muda juga harus waspada terhadap ancaman yang dapat merusak persatuan bangsa, baik dari pengaruh negatif media sosial, pergaulan bebas, maupun lunturnya moral dan etika. Oleh sebab itu, generasi muda perlu membangun sikap disiplin, tanggung jawab, dan moral yang baik sejak sekarang. Kemudian, pada bagian makna bela negara itu tidak hanya diartikan sebagai tindakan fisik atau ikut berperang. Bela negara juga tercermin dalam sikap terus perilaku, moral, dan rasa cinta terhadap bangsa serta negara. Jadi hal-hal sederhana seperti belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga persatuan dan menghormati aturan, juga menjaga nama baik bangsa juga termasuk bentuk bela negara. Kesadaran bela negara itu sangat penting karena dapat membantu mengembalikan tata etika dan moral bangsa demi menjaga keutuhan dan kejayaan NKRI. Jadi, di sini intinya adalah bahwa tantangan bangsa saat ini itu harus dihadapi dengan penguatan moral, etika, dan rasa cinta tanah air, terutama pada generasi muda. Demikian rangkuman materi yang dapat kami sampaikan. Kami berharap materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan membantu dalam memahami perilaku etika dalam penguatan karakter bela negara. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.